sekarang. Tolong bantu satu orang, boleh naik sini. Mas, Eca deh, nggak terlalu tinggi. Ini mas. Mas Eca aja. Bentar. Waduh. Gak apa-apa. Silakan. Ya. Silakan. Nggak sopan. Nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Bismillah. Ampuni dosanya ya Allah. Fokus, lihat sini, pelan-pelan. Sekarang beliau mau turun, posisi bebas, mau lutut dulu atau telapak tangan dulu, silakan turun dulu. Baik, lututnya. Tahan sini, tahan sebentar. Tahan sini, teman-teman fokus baik-baik. Lututnya sudah turun. Sekarang anggota badan yang mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat akan sujud. Saya ulang. Sekarang sudah posisi turun. Sekarang anggota badan mana saja yang boleh menempel ke tempat sujud saat sujud. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, perhatikan, umirna an nasjuda ala sab'ati azamin. Kata Ibnu Abbas, kami diperintahkan untuk sujud oleh Nabi pada 7 anggota sujud. Ada berapa? 7. Baik. Pertama, alal jabhah, kening. Sini. Ya, saya ulang, kening ya. Dan ini nggak boleh terhambat oleh penghalang yang sifatnya khusus. Bukan penghalang yang secara umum diperkenankan nggak ada masalah gitu. Ya, kayak misalnya, mohon maaf, mau kena dia, itu nggak ada masalah. Jadi kalau akhwat misalnya mau sujud, mau kenanya sampai ke sini itu nggak apa-apa. Ya, atau misalnya ada jilbab yang halus ya, yang kainnya misalnya menutupi bagian kening ke tempat sujud itu nggak apa-apa. Karena zaman Nabi pernah ada orang, dalilnya di hadis Muslim, saat panas terik luar biasa, ada yang menghamparkan sapu tangan untuk bisa mengurangi rasa panas yang menempel kepada keningnya. Nah, sapu tangan ini itu dipahami oleh para ulama itu bagian yang normal, yang sekiranya bisa ditoleransi, yang tidak menghambat langsung kening dengan tempat sujud. Jadi kalau mau kena kan saat sujud masih terasa kan? Terasa menempel itu boleh. Kecuali ada bagian tertentu yang menghambat langsung antara kening dengan tempat sujud sehingga tidak terasa kemudian tekanan kepada keningnya. Contoh, peci misalnya. Fungsi peci pada asalnya itu untuk menutup rambut yang berlebihan, yang kalau sekiranya tidak ditutup itu bisa menempel menghalangi kening sehingga tidak terasa kenikmatan sujud. Kalau sekarang diteliti sama pakar itu di dalam bagian kening kita itu kayak ada titik guard spot gitu. Yang kalau kemudian kita sujud, darah itu berkumpul di bagian otak yang paling dalam, kemudian di situ ada pergerakan-pergerakan yang bisa di MRI terlihat. Nah, itu kalau terhalang kemudian dengan benda tertentu, itu nggak sempurna kemudian perkumpulan titik itu di situ, dan perkumpulan darah yang bertemu di bagian otak yang dekat kepala kita yang paling depan. Jelas sampai sini? Nah, karena itu peci itu bukan syarat sah sholat. Jadi kalau diantara teman-teman memang nggak ada rambut sama sekali, nggak pakai peci pun nggak apa-apa. Akhi silahkan jadi imam, saya nggak enak nggak pakai peci itu. Nah, ini bukan syarat. Tapi kalaupun pakai peci, jangan sampai peci dipakai rambut keluar. Jelas ya? Sama dengan akhwat juga, jangan sampai pakai jilbab tapi rambutnya keluar itu. Ya? Jelas ya? Maka pakai, sesuaikan, dan saat sujud mau sholat usahakan sedikit buka sehingga keningnya ini bisa tertempel di tempat sujud. Ini Mas Eca pakai peci misalnya kan, kemudian topi atau ini kupluk nggak apa-apa, silakan pakai kupluk. Ya, di Timur Tengah, di Eropa, kalau dingin kadang-kadang orang pakai kupluk gitu, nggak ada masalah. Ya, ini kan hanya sesuatu yang menutup saja. Ya, kalau mau dipakai seperti ini boleh, silahkan. Asal jangan membuat orang misalnya heran dengan apa yang kita kenakan. Ya, pakai di sini belakangnya ada ondel-ondelnya, dengan sini.